Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang persaingan sempurna, persaingan monopolistik, persaingan oligopolistik, dan keunggulan moral pasar bebas. Yang pertama yaitu persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan dari pasar ini yaitu transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Poin-poin pasar sempurna yaitu bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Produk yang homogen adalah produk yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Lalu ada harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar. Maksudnya, hasil interaksi antara penawaran dan permintaan sehingga penjual tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai berapakah suatu barang dari produsen A, dari produsen B, atau dari produsen C. Oleh karena itu, promosi dan iklan tidak mempengaruhi terhadap penjualan produk. Lalu jumlah perusahaan sangat banyak. Oleh karena itu, kemampuan sedia perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Selanjutnya yaitu ada karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu produk bersifat homogen, yang kedua pelaku persaingan sempurna yaitu produsen dan konsumen, yang ketiga yaitu output sebuah perusahaan relatif kecil, yang keempat yaitu perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar dengan menjual produknya. Yang kelima yaitu sebuah perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar sempurna. Kelebihan persaingan sempurna. Yang pertama yaitu mampu mendorong efisiensi dalam produksi, artinya dengan jumlah produsen atau penjual yang banyak, maka produsen akan berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu produk yang dijualnya. Yang kedua yaitu tidak memerlukan iklan. Dengan sifat homogen di pasar persaingan sempurna ini, maka pemasang iklan sama sekali tidak dibutuhkan karena jenis barang yang diperjualbelikan sama. Yang ketiga yaitu pembeli dan penjual bebas bertindak. Produsen dan konsumen di dalam persaingan sempurna ini bebas dalam keluar dan masuk pasar. Bagi produsen yang memiliki banyak modal untuk menjual produknya dapat memasuki pasar. Lalu yang terakhir, harga tidak ditentukan oleh suatu penjual atau oleh suatu pembeli. Artinya harga di pasar persaingan sempurna ini ditentukan oleh hasil transaksi tawar-menawar. Yang selanjutnya yaitu kekurangan persaingan sempurna. Yang kesatu yaitu tidak ada dana penelitian produk. Yang kedua yaitu keterbatasannya kebebasan memilih bagi pembeli. Yang terakhir yaitu pekerja menerima upah atau gaji yang rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia. Saya akan menjelaskan materi tentang pasar monopolistik. Produksi. Kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, banyak produsen dalam pasar membuat persaingan yang sangat ketat. Yang kedua, produsen bebas keluar karena tidak ada hambatan. Yang ketiga, dapat inovasi yang dapat dilakukan mulai dari proses produksi. Kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, banyak produsen dalam pasar membuat persaingan yang sangat ketat. Yang kedua, karena produsen harus selalu mengembangkan inovasi agar dapat bersaing. Tiga, besarnya persaingan yang harus dikeluarkan seperti iklan insentif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Suatu persaingan dalam pasar yang hanya didominasi oleh beberapa perusahaan, industri biasanya 4-8 perusahaan yang kemungkinan besar secara bersama-sama memiliki kemungkinan untuk menentukan harga.
Di bawah ini ada contoh-contoh perusahaannya seperti Pons, Walls, Unilever, Dove, Pedalpop, dan lain-lain. Selanjutnya, pasar oligopoli terletak dalam spektrum antara ujung pasar kompetitif sempurna dan pasar monopoli yang sempurna. Dalam suatu oligopoli, hanya terdapat 2 dari 7 karakteristik yang tidak terpenuhi. Pasar oligopolistik biasa disebut juga dengan pasar yang sangat terkonsentrasi. Cara pembentukan pasar oligopoli yang paling umum digunakan melalui merger horizontal. Struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri yang memiliki kapital intensif yang tinggi seperti industri semen, industri mobil, dan lain-lain. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memosisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar. Saya akan menjelaskan tentang oligopolistik. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama adalah terhadap beberapa penjualan umumnya kurang dari 10 dengan banyak beli di pasar. Yang kedua, barang yang dijual belikan relatif homogen ditervisiasi, contohnya sabun mandi dengan aroma dan bentuknya. Yang ketiga, produsen baru dapat memasuki pasar oligopoli ini walaupun sulit, dibutuhkan modal yang besar untuk dapat bersaing dalam pasar oligopoli. Yang keempat, penjualan dari pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam membentuk harga karena adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Yang kelima, sistem harga yang kaku karena sifatnya yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan perilaku suatu penjualan. Yang terakhir, masing-masing penjualan bersaing sangat ketat dengan penjualan lainnya. Saya akan menjelaskan lagi tentang jenis-jenis oligopoli. Yang pertama, oligopoli murni adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikan bersifat identik. Misalkan semen, air mineral, dan seng. Yang kedua, oligopoli terdiferensiasi adalah pasar dengan barang yang homogen namun dapat dibedakan. Misalkan sabun mandi, sepeda motor, dan laptop. Nah, selanjutnya adalah keunggulan moral pasar bebas. Yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas ini menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi. Yang kedua, adanya aturan yang jelas dan fair. Dan karena itu etis, aturan ini juga diberlakukan secara fair, transparan, konsekuen, dan objektif. Yang ketiga, pasar ini juga memberikan peluang yang optimal, kendati belum sempurna, bagi pesaing bebas, yang fair, dan sehat. Yang keempat, dari segi pemerataan ekonomi, pasar bebas ini pada tingkat pertama jauh lebih mampu pertumbuhan ekonominya. Saya di sini akan menyimpulkan materi. Nah, yang pertama, pasar persaingan sempurna ini karena terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Yang membedakannya itu sistem transaksinya. Lalu ada pasar monopolistik. Nah, pasar ini terjadi karena kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini ada keterkaitan atau jalin hubungan antara penjual dan pembeli. Lalu ada pasar oligopolistik. Nah, pasar oligopolistik ini yaitu suatu persaingan dalam pasar yang hanya didominasi oleh perusahaan, biasanya 4 atau 8 perusahaan yang memungkinkan besar secara bersama-sama memiliki kemungkinan untuk menetapkan harga.